hukum rakyat dalam upaya mengelola wilayah laut. Di dalam orang negari Minangkabau, baik yang ditulis oleh negari sendiri maupun ditulis oleh orang asing, tetapi tidak banyak tulisan itu yang membahas implementasi hukum adat mengelola lautan. Berbagai tulisan membahas hukum adat yang berlaku pada daratan, padahal satu sisi barat Minangkabau berbatasan langsung dengan pantai barat Sumatera, mulai dari Indopuro di bagian selatan yang berbatasan dengan Bengkulu sampai ke Ayabangih di ujung utara yang berbatasan dengan Sumatera Utara. Di sepanjang garis itu, pada suatu masa kejayaan Minangkabau, terdapat nagari-nagari maritim yang telah berintegrasi dengan perdagangan internasional seperti di Indopuro, Padang Pariaman, Tiku, Katiagan, dan Ayabangih. Tapi kenapa sedikit sekali yang tertarik menulis atau mereka mendalami masalah mengelola wilayah laut. Kenyataan itulah yang mengelitik banyak masyarakat. Kegiatan yang belum sempurna. Melihat semua fakta maritim itu, selain melalui diskusi dan cerita-cerita dari masyarakat, sesungguhnya kembali ke nagari batuka bak kata orang ko kembali kepada pemerintah nagari yang pada editor sebelumnya Zainiwen yang alhamdulillah menuliskan nama-nama para kontributor tulisan-tulisan yang kemudian membentuk buku itu. Versi update dari laporan yang diterbitkan oleh LBH Padang dalam buku yang berjudul Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA dalam kurang Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan. Penampilan tulisan itu sangat, selain dimasukkan untuk penyebarluasan, juga pengobat kerinduan para nagari Pugasan. Nagari Pugasan dalam lintas sejarah secara genealogis penduduk yang sekarang mendiami nagari Pugasan khususnya dan daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagian selatan kecuali Indopuro umumnya berasal dari alam Surambi Sungai Pagu di Kabupaten Solo. Arus perpindahan penduduk tersebut dilakukan menembus Bukit Barisan dan menurun di hamparan dalam luas yang berbatas dengan pantai barat Sumatera Barat bagian selatan yang dulunya dikenal dengan sebutan Pasisir Bandar Sapuluh. Menurut cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa yang menemukan dan mengontrol perpindahan penduduk dari alam Surambi Sungai Pagu ke nagari Pugasan adalah Inyak Dubalang Pak Labah. Beliau adalah seorang dubalang atau keamanan dalam salah satu suku di alam Surambi Sungai Pagu yang suko baba petualang mencari daerah-daerah baru. Berdasarkan kesepakatan rapat Inyak Mama alam Surambi Sungai Pagu, dikirimlah rombongan untuk meninjau wilayah temuan dubalang Pak Labah. Sesampai di Bukit Sesampai di Bukit Sikai, perjalanan tim peninjau diteruskan ke arah hilir melalui Bukit Kayu Arang, tempat yang ditandai oleh dubalang Pak Labah dengan membakar sebatang kayu. Ketika malam datang, rombongan beristirahat di bawah sebatang kayu lagan kecil
Daerah tempat beristirahat tersebut kemudian diberi nama Langan Ketek. Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan dan bertemu dengan sebatang kayu lagan yang besar. Daerah tersebut kemudian dinamakan Lagan Gadang. Rombongan meneruskan perjalanan sampai ke sebuah padang yang banyak ditumbuhi oleh kayu dikek, kayu kale atau dikek, kayu dikek. Dari situ mereka melihat juga sebatang pohon ambacang, sehingga kedua tempat tersebut dinamai Kampung Padang Dikek dan Kampung Ambacang. Perpindahan penduduk dari alam serambi Sungai Pagu terbagi atas dua rombongan besar, di mana rombongan pertama berangkat lebih dulu. Perjalanan rombongan pertama dari alam serambi Sungai Pagu, rombongan pertama kali sampai daerah Bukit Sikai karena daerah tersebut sangat jauh di sungai. Rombongan pertama untuk beberapa hari kemudian turun ke daerah Kampung Akad atas kesepakatan bersama. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri arah peninjauan dahulu, yaitu kembali ke Bukit Sikai melalui Bukit Kayu Arang, lalu turun ke Lagan Ketek dan Lagan Gadang. Diduga dari itulah pertama kali Tarata dipancang. Karena berbagai kesulitan berupa gangguan binatang gajah, rombongan kembali ke Bukit Sikai dan turun ke balik bukit tersebut dan sampai di Bukit Runcing. Meskipun daerah Bukit Runcing cuma cocok untuk peladangan, rombongan pertama tetap bertahan hingga beberapa kali masa tanam, dan sampai kemudian di daerah itu penduduk membuat pandam pekuburan pertama. Di daerah Bukit Runcing itu pula terdapat satu lubuk atau talago yang dinamakan Lubuk Niat. Karena berbagai tulisan, maka kemudian rombongan penduduk kembali menuju Kampung Akad dan selain beberapa waktu kemudian bergerak lagi menuju arah Talata melalui Bukit Karang Putih. Dan Bukit Karang Putih perjalanan diteruskan melalui Gunung Marantih, Tapanggang di Talata. Gunung di Talata. Penduduk sempat membuat masjid pertama yang terdapat pulau pandam pekuburan, sehingga sampai sekarang terkenal julukan Lubuk Masjid di Talata. Sebagai penduduk ada meneruskan perjalanan menuju arah Hulu Air Haji melalui Bukit Sambuang dan berhenti di sebuah gunung yang bernama Gunung Sari Baganti, dan di gunung tersebut ketua rombongan meninggal dunia. Penduduk yang bertahan di Talata dulu karena berbagai gangguan kemudian mengiliri sungai dan bermukim di daerah rumah Nan Ampe. Selanjutnya perkampungan diperluas sampai ke Kampung Jelamu, Sawah Lurahan, Kampung Talawi dan Kampung Solok. Terakhir diketahui rombongan penduduk yang sampai di rumah Nan Ampe terdiri dari suku Caniago, Panai, Melayu dan Kampai. Itulah sebabnya daerah tersebut dikenal dengan rumah Nan Ampe. Pimpinan rombongan itu dikenal dengan Ningyak Mamak Nan Barampe, ya, Nan Barampe Jalan Lulu. Jadi dikenal dengan Ningyak Mamak Nan Barampe Jalan Lulu, Nan Manampuah Bukit Barisan, dan Pamatang Nan Panjang. Setelah beberapa waktu bermukim karena berbagai gangguan, rombongan rumah Nan Ampe kembali lagi ke Kampung Akad. Perpindahan rombongan pertama itu berakhir di Tandike Ambacang setelah melalui jalan lama yang melewati Lagan Ketek dan Lagan Gadang. Di tempat tersebut penduduk menetap dan diperkirakan terjadi pada akhir abad
abad ke-15 lebih kurang tahun 1492. Perjalanan rombongan kedua. Penduduk yang pindah dari alam Surambi bagai Pagu dan bergabung dalam rombongan kedua dimasukkan untuk mencari rombongan pertama yang dulu pernah pindah. Rombongan kedua dipecah ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri dari suku Melayu, Caniago dan Sikumbang melalui Bukit Barisan dan tembus di hulu Nagari Surantiah (Langgai). B. Kelompok kedua terdiri suku Jambak melalui Bukit Barisan dan tembus di hulu Sungai Nagari Kambang. Pimpinan kedua kelompok itu dikenal dengan Niniak Mamak dan Batu Juah, karena dari suku Melayu terdiri 4 orang Niniak Mamak dari Lareh nan Tigo, kurang suku Caniago, Sikumbang dan Jambak. Setelah sampai di dua daerah di atas, kedua kelompok yang bergabung dalam rombongan kedua tidaklah menetap, karena tujuannya adalah mencari rombongan pertama dahulu. Setelah beberapa lama mencari, tapi rombongan pertama indak juga bertemu, maka keduanya di atas kemudian bergabung dan mencari pantai ke arah selatan. Rombongan kedua pertama kali bermukim di daerah Katapiang Gadang atau Pandan Banyak, yaitu antara Muaro Sumedang dengan Muaro Panggasan. Pada tahap selanjutnya penduduk makin bergeser ke selatan sampai di daerah Damar Condong atau Durian Condong, yaitu kira-kira batas antara Muaro Air Haji dengan Muaro Panggasan. Dan akhirnya setelah sekian lama bermukim, penduduk gelombang kedua berbalik menuju utara dan menetap di Muaro Punggasan. Di sinilah taratak dipancang, membuat labuh dan tapian mandi, di mana yang berbakat tani kemudian menjadi petani dan berbakat nelayan kemudian menjadi nelayan. Beberapa waktu kemudian diketahui bahwa penduduk yang tergabung dalam gelombang pertama berpindah dari alam Sarambi Sungai Pagu ternyata bermukim di hulu sungai. Akhirnya dalam pertemuan antara penduduk yang tergabung di gelombang pertama dengan penduduk yang tergabung dalam gelombang kedua, lahir kesepakatan bahwa di antara yang berampik rombongan jalan di hulu dengan yang bertujuan dari Ilia membuat suatu pemukiman bersama yang disebut Padang Sabaleh. Seiring dengan itu dilakukan pembahasan wilayah kekuasaan di antara mereka, yaitu 1. Batas yang dapat dilimbur pasang ke hilir adalah kekuasaan orang hilir, kurang gelombang kedua, seperti daerah Pasir nan Panjang, Babang Pamukatan, nan Babungo Karang, nan Bapayuang Waru. 2. Batas yang dapat dilimbur pasang ke arah Mudia adalah kekuasaan orang yang dahulu, kurang gelombang pertama, seperti daerah Kayu nan Babaniah, nan Gadang Kalaso, nan Runcang Tandua, Buah Manih, dan Buah Masam. Hasil pertemuan melahirkan kesepakatan Padang Sabaleh. Inilah yang dipercaya sebagai awal berdirinya Nagari Nagari Punggasan lebih kurang 1500 Sabaleh Masehi. Karena pertambahan penduduk, maka dilakukanlah perluasan pemukiman dan wilayah pertanian. Rombongan Niniak Mamak dan Barampik jalan di hulu memperluas areal ke arah hulu, mengikuti rintisan pertama seperti rumah nan Nampek, sawah lurahan, Jelamu, Solo, dan Kampung Talawi.
suku Melayu mengambil tempat di Kampung Limau Antu. Maksudnya, ulang kembali, suku Melayu mengambil tempat di Kampung Limau Antu di wilayah sekitarnya. Di hilir daerah suku Melayu ditempati oleh suku Kampai. Kemudian karena perkembangan dari Kampung Limau Antu, suku Melayu melewati perkampungan suku Jambak menuju daerah Gunung Linggo dan sekitarnya. Penyebaran suku Panai tidak langsung ke hilir, tetapi tiap areal kosong yang tidak ada pemiliknya dikuasai oleh suku Panai. Ketiga suku Iko ke depan mempunyai hubungan saling semando-manyumando, khusus penyebaran mengenai penduduk suku Ceniago. Karena anggotanya sedikit, peluasannya dilakukan pada bagian mudia, yaitu di Taruko Baru dan Sawah Ladang saja. Suku Melayu, Kampai dan Panai kemudian mendirikan masjid di Kampung Kampai, Datuk Raja Bagindo. Kemudian disebut dengan Kampung Masjid Lamo. Beberapa waktu kemudian masjid diganti dengan masjid baru di daerah Koto Langgang. Maaf, diulang kembali. Beberapa waktu kemudian masjid diganti dengan masjid baru di daerah Koto Langgang, Toko Langgang, Kampung Datuk Raja Marah. Kemudian dipindahkan lagi ke daerah Padang Kayu Dadiah, sehingga mensajid berpindah-pindah tersebut dijuluki suatu mensajid Bararak.